Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dalam perkuliahan pemrograman web 1. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai HTML. Selanjutnya kita akan coba mengimplementasikan elemen-elemen HTML yang menggunakan kode editor. Kemudian nanti kita akan coba buka hasilnya seperti apa di browser ya. Silahkan buka editor kalian dan kita buat sebuah file baru. Kemudian di pojok kanan bawah kita pilih dulu HTML sebagai bahasa yang akan kita gunakan. Selanjutnya saya gunakan Emmet ya untuk membuat struktur HTML, tanda seru, kemudian tab ya. Dan kita sudah dibuatkan sebuah struktur dokumen HTML. Dalam sini ada doctype, kemudian ada root element ya, head element yang di dalamnya ada metadata dan title, kemudian ada body element. Dan mari kita coba implementasikan ya sebuah elemen HTML. Kita mulai dengan heading. Untuk judul saya contoh beri kontennya judul artikel. Ingat, heading itu terdapat 6 jenis, ada H1 sampai H6, di mana H1 sebagai judul utama dan H2 subjudul dan seterusnya sampai H6 ya. Kemudian contoh saya tambahkan lagi sebuah elemen paragraf dan saya isi sebuah teks random lorem ya. Tinggal ketikkan lorem kemudian klik tab, maka akan muncul seperti ini. Sebelumnya saya drag dulu biar ke bawah tulisannya. Oke. Nah, jika kita cek, kita simpan. Saya simpan di dokumen, kemudian saya buat folder baru. Latihan HTML. Saya gunakan folder latihan HTML sebagai tempat penyimpanan untuk file HTML kita dan saya beri nama latihan 1 ya. Karena save as type nya sudah HTML, tinggal kita klik save saja. Selanjutnya buka file ini dalam browser. Jika kalian belum menemukan menu ini, maka silakan kalian boleh install di Visual Studio Code. Ada yang namanya extension open in browser ya. Tinggal kalian install, maka kalian akan menemukan menu open in default browser. Atau kita bisa menggunakan tombol kombinasi alternatif P ya. Ya, kita sudah muncul, ada heading, ada paragraf. Nah, untuk paragraf ini sendiri kita bisa melakukan beberapa formatting ya, tambahan-tambahan elemen. Contohnya untuk menebalkan huruf kita bisa gunakan ada yang namanya bold element ya, seperti ini. Pindahkan ke sini. Kita coba save, refresh. Nah, maka sudah terlihat bold ya di sini. Kita juga bisa menggunakan semisal ada yang namanya elemen italic ya. I element. Contoh saya masukkan beberapa teks ke dalam elemen italic ini. Kita coba save, kita lihat. Maka sekarang sudah italic. Atau jika kita ingin menunjukkan sebuah teks itu important ya atau penting, kita bisa menambahkan yang namanya elemen strong ya, seperti ini. Kita coba masukkan beberapa huruf. Simpan di sini. Kita refresh, maka teks tersebut akan tampil tebal. Hanya berbeda kalau lorem dia ditebalkan karena memang menggunakan bold saja, tapi kalau yang Sukui Averiam ini dia ditebalkan karena memang punya penekanan bahwa teks ini penting. Termasuk kita bisa menggunakan elemen emphasize untuk menekankan sebuah teks bahwa teks tersebut penting ya atau memang ditekankan. Kita gunakan elemen emphasize. Kita masukkan teksnya ke dalam elemen emphasize, save, kemudian maka teks tersebut akan menjadi italic. Nah, berbeda kalau italic yang ini dia hanya dimiringkan saja, tapi kalau yang di bawah ini dia italic karena memang
ada penekanan terhadap teks tersebut. Kita coba sebuah paragraf yang baru, kita tambahkan teks lorem lagi. Ada beberapa elemen yang bisa kita tambahkan untuk memformat teks. Semisal kita gunakan elemen small misalkan ya. Ini untuk memperkecil teks. Coba masukkan ke dalam elemen small, kita save, kita refresh. Maka terlihat, nah ini teksnya jadi lebih kecil ya. Atau misalkan kita gunakan ada elemen yang lain seperti elemen delete, kita save, kita refresh, maka akan muncul seperti ini. Jadi dia dicoret kayak gitu ya. Kita juga bisa menggunakan elemen subscript, contohnya seperti ini, misalkan kita tambahkan di sini. Kita masukkan teksnya, kita lihat hasilnya seperti apa. Lihat ya, jadi dia di bawah seperti ya. Atau kita juga bisa menambahkan ada yang namanya superscript ya. Kita gunakan sub seperti ini ya, superscript. Nah, kalau yang superscript ini hasilnya akan di atas kayak ini ya. Nah, misalkan untuk subscript ya dan superscript ini kita bisa gunakan contoh untuk kalau meter persegi misalnya kayak ini ya. Nah, biar angka 2-nya itu di atas, kita bisa gunakan ya, sub ini ya, superscript. Coba lihat, refresh ya, jadi angka 2-nya di atas. Selanjutnya kita akan coba menambahkan elemen link atau tautan. Saya hapus dulu. Jadi ini adalah sebuah elemen inti sebenarnya dalam sebuah halaman web. Karena dengan adanya elemen links ini, suatu dokumen HTML bisa tertaut atau terhubung dengan resource yang lain. Untuk elemen link kita gunakan a-tag atau ini kependekan dari anchor. Jadi kita tinggal ketik A kemudian tab saja. Misalkan kita isi hypertext reference-nya ke HTTPS USB PKP. Kita tinggal isi kontennya. Kita coba save dan kita coba refresh. Maka akan muncul teks dengan baris bawah seperti ini. Nah, kalau kita cek di status bar di bawah sini, dia sudah mengarah ke HTTPS ya, USB pkp.ac. Jika kita klik teks ini, maka dia akan membuka ke alamat yang kita tambahkan tadi di atribut hypertext reference ini. Dan sebenarnya untuk reference ini tidak hanya untuk membuka sebuah halaman web, tapi pada intinya adalah kita bisa tertaut pada berbagai macam research, apakah itu halaman web, file tertentu, misalkan file MP3, MP4, dokumen, ya PDF dan sebagainya. Nah, kita bisa menghubungkan atau menautkan ya suatu konten ya ke research tertentu dengan menggunakan a-tag ini. Nah, contoh misalkan kita buat sebuah a-tag baru, kita isi hypertext reference-nya untuk tertaut pada suatu gambar. Misal saya akan coba tautkan sebuah teks ya pada gambar. Coba cari gambarnya dulu. Saya pindahkan dulu gambarnya pada folder latihan HTML. Saya simpan di sini. Kita ganti gambarnya menjadi gambar 1 ya. Dan ingat tipenya JPG file. Kembali ke editor. Saya tulis di sini langsung gambar 1. Teks ini terkait pada gambar. Kita coba simpan. Kita buka lagi browser, kita refresh. Nah, lihat di status bar dia sudah mengarah pada gambar 1. Kalau kita klik maka akan membuka gambar tersebut ya.
Apakah bisa link ini tertaut pada dokumen yang lain? Ya bisa saja. Intinya kita tinggal isi saja hypertext reference-nya itu menuju kemana. Contoh selanjutnya kita coba arahkan hypertext reference ini ke sebuah file MP4 misalkan ya, ke file video. Saya coba dulu buka misalkan ini video saya ya. Pan di folder project HTML kita. Video punya MP4, kita coba arahkan ke video tersebut hypertext reference-nya. Tambahkan teksnya. Teks ini akan terkait pada video. Coba buka lagi browser, refresh. Nah, akan muncul. Kalau kita buka, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pada intinya hypertext reference itu sebenarnya terhubung ke resource tertentu ya, atau ke sumber daya tertentu. Jadi bukan hanya sekedar membuka halaman web. Dan sebenarnya kalau kita tahu, kalau kita paham bahwa halaman web yang dibuka ya, seperti halnya tadi USB PKP ini, ya, kita itu sebenarnya sedang mengakses suatu file web ya. Jadi file-file yang memang akan diinterpretasi oleh browser, dia ditampilkan seperti apa. Seperti halnya kita membuat file HTML ini. Nah, contoh misalkan kita buat sebuah file HTML yang baru. Kita pilih HTML dulu. Kita isi ini file HTML kedua ya. Kita save ya. Kita beri nama latihan 2, kemudian save. Sekarang dari latihan 1 kita akan buatkan link ke file latihan 2. Saya kasih break ya. Saya buatkan lagi i-tag, kita arahkan ke latihan 2 ya, .html. Link ke latihan 2 HTML. Kita coba save, kemudian nah ini muncul ya. Kalau kita klik, ini muncul ke file HTML kedua. File HTML kedua ini kita buatkan link lagi untuk kembali ke latihan 1.html. Link ke latihan 1 HTML ya. Kita save, kita refresh, nah muncul linknya, kita klik, nah maka sudah terhubung ya. Selain itu, untuk membuat link tidak hanya berupa teks saja yang kita bisa jadikan dia sebagai link ya. Kita juga bisa menggunakan elemen yang lain. Contohnya misalkan kita buat sebuah gambar bisa terhubung ke resource yang lain. Contoh dalam elemen i-tag ini kita sisipkan elemen image ya, gunakan tag img. Kemudian source-nya saya gunakan gambar 1.jpg. Saya berikan width 100 saja. Kita coba refresh. Nah, maka muncul gambar ini ya. Kalau kita arahkan si pointer ke gambar ini, di status bar muncul bahwa gambar ini memiliki link ya. Jadi terhubung ke web usb.pkp.ac.id. Kalau kita klik gambar ini, maka dia akan membuka hypertext reference tersebut. Dia akan membuka sesuai dengan yang kita isikan di sini. Tergantung kita menyimpan elemen apa di dalam i-tag ini, maka elemen tersebut atau konten tersebut akan memiliki link. Diarahkan tergantung apa yang kita isi di hypertext reference. Terkait dengan penggunaan elemen image atau gambar, kita akan coba bahas secara khusus. Kita hapus dulu. Jadi untuk menyisipkan gambar atau menampilkan gambar, kita gunakan elemen image ya. Tagnya img seperti ini. Dia secara otomatis akan membawa atribut src atau source, kemudian ada alt atau alternatif.
Apa itu src? Ya, src itu untuk menyisipkan file gambarnya ya. Karena tadi kebetulan gambar yang kita miliki dalam satu folder dengan file HTML ini, jadi kita bisa tuliskan namanya, kemudian tipe gambarnya apa, gambar1.jpg. Nah, sedangkan alternatif kita isi dengan teks, dan teks ini akan muncul jika memang gambar yang kita sisipkan tidak muncul atau memang gagal di loading. Tapi jika memang gambar tersebut berhasil ditampilkan, maka dia tidak akan muncul alternatif teksnya. Kita coba save, refresh. Nah, besar sekali ya. Kalau kita tidak menggunakan atribut width, height ya, lebar dan tinggi, maka dia akan ditampilkan sesuai dengan gambar aslinya. Nah, kita bisa menggunakan atribut width ya, untuk lebar, dan height untuk tinggi. Ataupun kita bisa menggunakan atribut style untuk mengatur lebar dan tinggi. Kita save, refresh, sama ya. Dan ini akan kita pelajari lebih lanjut nanti di penggunaan CSS ya. Nah, bagaimana jika si gambar tersebut kita simpan dalam suatu folder? Bagaimana cara menyisipkan gambar di source ini? Ya, semisal kita buat sebuah folder baru untuk menyimpan gambar. Kita beri nama image. Kita cut, kemudian kita pindahkan gambarnya di folder image. Dan coba kita refresh. Nah, maka muncul teks alternatif tadi ya, karena memang gambar tersebut tidak berhasil ditampilkan. Kenapa tidak tampil? Ya karena tidak ada ya di dalam satu folder dengan file latihan HTML1 ini nama file gambar1.jpg. Tadi kita sudah pindahkan ke folder yang namanya image. Seperti itu ya. Coba kita save, kita refresh, maka gambar tersebut sudah muncul lagi. Jadi kalau kita ingin menampilkan suatu gambar di suatu folder tertentu, maka kita tinggal tuliskan nama foldernya. Jika memang folder tersebut ada di dalam folder yang lain, kita tuliskan lagi. Ya, semisal saya tambahkan di sini satu folder lagi yang namanya asset ya. Dan saya pindahkan folder image ini ke folder asset. Jadi ada di dalam folder asset ya. Kita tinggal tambahkan seperti ini, asset slash image slash nama filenya apa. Coba kita save, kita refresh. Nah, masih tetap muncul ya. Oke. Hal ini yang disebut sebagai file fetch, dan ini menggambarkan lokasi dari sebuah file pada struktur folder sebuah website. Selanjutnya kita akan coba membuat elemen tabel. Gunakan table, kemudian di dalam table itu ada yang namanya head, table head. Kita isi dengan row. Di dalam row tersebut ada T8, table heading untuk judul filenya. Nah, setelah T-head kita tambahkan body-nya, tabel body, T-body. Kita isi dengan row, tabel row, TR. Lalu di dalam masing-masing row tersebut kita isi dengan data, table data. Misalnya kita isi ini dengan nomor, kemudian nama ya, alamat, dan keterangan misalkan ya. Nama Nurdin, alamat Sumedang, keterangan tanpa keterangan misalkan gitu ya. Nah, coba kita
aplikasi. Nomor 2, nomor 3. Kita coba save, tampilkan dalam browser. Nah, muncul seperti ini ya. Loh, kenapa nggak ada garis-garisnya? Ya memang kalau kita belum memberikan style tidak akan ada garis-garisnya. Nah, untuk memberikan garis-garis ini tentunya kita harus menggunakan CSS ya. Kita butuh bantuan yang namanya CSS. Nah, walaupun kita belum secara spesifik mempelajari CSS, tapi agar muncul garis-garisnya kita bisa coba tambahkan ya sedikit style untuk tabel ini. Saya gunakan yang disebut sebagai internal style. Saya tambahkan, kita beri border collapse-nya collapse, kemudian untuk TH dan TD nya kita berikan style border 1 pixel, kemudian stylenya solid dan warnanya blue misalkan ya. Coba kita save, refresh. Nah, seperti ini ya. Kita juga bisa beri tambahan padding. Paddingnya 5 pixel. Itu hanya sedikit saja penggunaan CSS untuk table. Untuk saat ini kita tidak mempelajari CSS dulu. Hanya pada intinya untuk kali ini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cara pembuatan tabel ya, dan biar terlihat bentuk tabelnya seperti apa. Baik, satu lagi yang akan saya tunjukkan dalam video kali ini adalah kita akan coba menggunakan elemen list. Untuk membuat list itu ada dua jenis, ada UL, ada OL ya. Kalau UL unordered list, OL ordered list. Jadi ada list yang memang terurut, yang tidak terurut. Kita contohkan saja langsung, ini unordered list. Caranya tinggal kita gunakan elemen UL, lalu di dalam UL tersebut kita tambahkan elemen li ya, atau list. Kita tambahkan kontennya apa ya, konten. Kita coba beberapa dan kita save. Nah, seperti ini ya. Bagaimana dengan OL ya, ordered list? Nah, kita ganti ini dengan OL. Bedanya seperti apa? Save, kita refresh seperti ini ya. Apakah bisa diganti untuk 1 2 3 4 5 nya ini dengan ABCD atau dengan Romawi misalkan? Bisa ya. Jadi tinggal kita tambahkan di sini type-nya, tipenya. Nah, kalau secara default dia akan seperti terisi satu tipenya. Nah, kalau kita pilih yang lain misalkan pakai A kapital, maka dia akan menjadi ABCD seperti. Kalau kita gunakan A kecil seperti ini ya. Kalau kita gunakan Romawi, I besar akan menjadi Romawi. Kalau kita gunakan I kecil akan menjadi Romawi kecil. Itu untuk list. Dan kita pun bisa menambahkan lagi di sini ya. Jadi ada list di dalam list. Misalkan kita tambahkan UL di sini, tambahkan lagi li. Kita coba save, hasilnya seperti apa? Kayak ini. Jadi ada list di dalam list gitu ya. Atau kita juga bisa menggunakan description list ya. Jadi ada yang namanya DL. Kita bisa isi ada DT, description term. Nah, contoh misalkan ini kita isi dengan copy. Selanjutnya kita isi dengan description datanya. Copy hitam pekat misalnya gitu ya. Coba kita isi. Ini misalkan untuk jus. Jus buah alpukat misalkan gitu ya. Kalau kita save, kita lihat hasilnya
akan seperti ini ya. Demikian untuk video kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan pada video berikutnya.